Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurhadila Abdul Karim. Saya mahasiswa PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi dan Ilmu Keguruan Muhammadiyah Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling, yakni materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai tujuan bimbingan dan konseling, dan yang kedua fungsi bimbingan dan konseling. Kita masuk kepada yang pertama, yakni tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan konseling ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni ada tujuan bimbingan, tujuan umum dan tujuan khusus. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu tujuan umum. Tujuan umum bimbingan konseling ini adalah untuk membantu individu untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini menurut An-Nur Rahim Fakih An-Nur. Yang berikut ditinjau dari aspek pendidikan. Tujuan umum bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ini tujuan bimbingan konseling secara umum. Jadi tujuan bimbingan konseling itu untuk membantu seorang individu ini dapat mewujudkan dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya tujuan khusus. Pada tujuan khusus ini membahas tujuan khusus dari bimbingan konseling ini. Yang pertama itu adalah membantu individu agar mampu menghadapi masalah, dan yang kedua mampu membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan perkembangan yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek pribadi sosial, aspek perkembangan belajar, aspek perkembangan karir. Kita bahas yang pertama, yaitu aspek pribadi dan sosial. Aspek pribadi dan sosial ini maksudnya adalah tujuannya adalah untuk membantu siswa dapat memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua itu aspek perkembangan belajar. Bagaimana aspek ini membantu siswa untuk memotivasi siswa dalam belajar, menentukan bagaimana cara belajar yang tepat untuk siswa. Dan yang ketiga itu aspek perkembangan karir. Aspek perkembangan karir ini membantu siswa untuk menemukan bagaimana minatnya dalam suatu bidang, dan juga apa yang ingin ia lakukan nanti setelah selesai sekolah. Dan yang berikut kita masuk pada yang kedua, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling menurut buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal adalah sebagai berikut. Ada 10 fungsi di sini. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Yang kita masuk pada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli atau klien agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua ada fungsi fasilitasi.
yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan perkembangan seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang kelima ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, kepala penyelenggara paket B dan staf, konselor, tutor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan dari konseli atau peserta didik ini. Yang keenam ada fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketujuh ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang ke-8 ada fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial, pribadi, belajar, dan karir. Yang ke-9 itu ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Demikian penjelasan dari saya.